kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang menyimak laporan perjalanan. Nah, materi ini membantu kalian cara menangkap informasi dari sebuah laporan perjalanan. Ibu tidak hanya sendiri, melainkan ditemani oleh dua rekan Ibu untuk menjelaskan materinya dengan lebih lanjut. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Elisa. Halo, perkenalkan nama Ibu Vira. Dan Ibu Julia. Disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan kesadaran untuk memahami, mengolah, serta menafsirkan informasi yang disampaikan melalui bahasa lisan. Dalam kegiatan menyimak, seseorang tidak hanya sekedar mendengar suara, tetapi juga memusatkan konsentrasi, menangkap maksud, mengidentifikasi ide pokok, dan menilai pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Sehingga pendengar dapat memberikan tanggapan, pemahaman, atau kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif karena membutuhkan perhatian, pemikiran, dan juga pemahaman secara menyeluruh terhadap pesan yang telah kita terima. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah teks yang berisi pengalaman seseorang ketika mengunjungi suatu tempat. Di dalamnya terdapat informasi mengenai waktu, lokasi, kegiatan, dan kesan. Dalam menyimak laporan perjalanan, Ibu ingin kalian fokus kepada 4 hal. Yang pertama, apa yang dilakukan. Yang kedua, kapan dilakukan. Yang ketiga, di mana. Dan yang terakhir, dan bagaimana kegiatan tersebut berlangsung. Menyimak bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan dari menyimak laporan perjalanan. Dengan kalian mengetahui tujuan-tujuan ini, kalian akan mengetahui apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian mendengarkan isi cerita. Yang pertama yaitu untuk memperoleh pokok-pokok laporan. Di bagian ini kalian akan mendengarkan untuk menangkap inti dari ceritanya. Misalnya perjalanan itu dilakukan di mana, siapa saja yang ikut, lalu hal apa yang telah didapatkan. Dengan mengetahui pokok-pokok dari isi cerita tersebut, kalian dapat mengetahui gambaran umum dari cerita tersebut. Nah, yang kedua, kalian akan diminta untuk menemukan isi dari laporan tersebut. Maksudnya, setelah kalian mendengarkan dan juga menyimak isi keseluruhan dari laporan tersebut, kalian akan diminta untuk menjelaskan kembali isi ceritanya dengan tujuan agar kalian lebih memahami dan juga kalian lebih mudah untuk mengingat isi cerita tersebut. Nah, yang ketiga, kalian bisa menanggapi isi dari cerita tersebut, memberikan pendapat kalian. Contohnya, informasi apa yang kurang, apakah penjelasannya kurang runtut, atau bahkan ada bagian yang menurut kalian masih kurang jelas. Melalui kegiatan menanggapi ini, kalian dapat belajar untuk menjadi lebih kritis dan juga tidak hanya menerima informasi dengan begitu saja. Nah, dalam menyimak laporan perjalanan, ada 2 aspek penting yang perlu Ibu tekankan, yaitu aspek kebahasaan dan aspek pelaksanaan dan sikap. Nah, dalam aspek kebahasaan ini, yang dinilai bukan hanya apakah dari kalian mendengarkan, tetapi juga apakah dari kalian memahami isi dari informasi dan juga memahami inti dari informasi yang telah diberikan. Selain itu, ada kelogisan penafsiran. Dalam kelogisan penafsiran ini artinya pemahaman dari kalian harus sesuai dengan isi laporan yang telah diberikan,
bukan hanya asal menebak atau menyimpulkan yang terlalu jauh. Lalu selanjutnya ada ketahanan konsentrasi. Ini dilihat dari kalian apakah sudah menyimak dari awal hingga akhir atau mudah terdistraksi. Selanjutnya untuk aspek pelaksanaan dan juga sikap, yang dinilai adalah sikap kalian selama proses menyimak. Yang pertama ada menghargai. Bagaimana dari kalian dapat menyimak dengan sopan dan juga tidak memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang kedua adalah kesungguhan. Di sini dilihat apakah dari kalian sudah memperhatikan dengan baik dari awal dan sampai akhir, dan juga apakah kalian mau untuk mencatat hal-hal penting. Untuk yang terakhir adalah sikap kritis, di mana dari kalian dapat memberikan tanggapan-tanggapan yang masuk akal, bukan sekedar menebak saja. Jadi, menyimak itu bukan hanya soal mendengar, tapi juga melatih kedisiplinan diri. Jadi, berdasarkan laporan yang telah Ibu Julia bacakan tadi, dapat kita temukan poin-poinnya, yaitu yang pertama, tujuannya. Tujuannya yaitu kita berkunjung ke Taman Abirama bersama teman-teman. Lalu poin yang kedua yaitu waktu. Pada tanggal 9 Desember 2025. Lalu yang ketiga, tempatnya berlokasi di Taman Abirama Buduran Sidoarjo. Yang keempat, kegiatannya yaitu mengerjakan tugas kelompok, berfoto, menyusuri taman sekitar, dan juga menyaksikan anak-anak yang sedang bermain wahana. Lalu yang kelima yaitu kesannya. Kesannya yaitu suasananya sangat menyenangkan dan juga penuh keceriaan. Juga antusias anak-anak yang sedang bermain wahana. Jadi dari laporan tersebut kita dapat menemukan struktur laporan secara sistematis. Sekarang Ibu akan membacakan teks laporan perjalanan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Pada hari Selasa, 9 Desember 2025, Ibu berkunjung ke Taman Abirama Sidoarjo bersama teman-teman. Kami tiba sekitar pukul 9 pagi. Sesampainya di sana, kami menikmati pemandangan air mancur, mengerjakan tugas dengan duduk santai di tepi wahana, dan mengambil beberapa foto. Selain itu, Ibu juga mengamati aktivitas para pengunjung dan juga anak-anak yang sedang menikmati wahana permainan. Kunjungan ini memberi pengalaman yang menyenangkan dan penuh keceriaan di Taman Abirama Sidoarjo. Dari teks laporan perjalanan tersebut, kita dapat mengambil beberapa informasi penting seperti waktu, tempat, kegiatan, dan yang terakhir seperti kesan perjalanan. Nah, jadi berikut ada beberapa contoh latihan soal yang berkaitan dengan laporan tadi. Yang pertama, informasi apa yang menjadi fokus utama dalam laporan tersebut? Yang kedua, sebutkan 2 kegiatan yang dilakukan di taman tersebut. Yang ketiga, apa kesan penulis terhadap laporan tersebut? Yang keempat, alihkan kalimat tadi menjadi 3 laporan versi kalian sendiri. Yang kelima, berikan 1 tanggapan kritis mengenai laporan tersebut. Jadi, kita akan melakukan
wawancara bersama beberapa narasumber yang ada di sekitar sini. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Nama saya Kak Ika dari UPN Veteran Jawa Timur semester 7. Nah, ini kakaknya sendiri, suasananya di taman ini tuh kayak gimana? Cukup comfortable karena ada wifi gratis juga kan. Terus juga ada air mancur yang bikin kita refresh. Jadi cocok banget buat kalau kita stres-stres terus suntuk di rumah kita kesini. Terus alasan kakaknya milih di taman ini kira-kira apa? Ya karena itu tadi sih ada wifi-nya, terus juga buat me time karena kan aku introvert ya. Jadi cocok aja gitu, suasananya tenang dan atmosfernya itu nyenengin aja. Kita bisa lihat ikan-ikan, anginnya juga enak. Pesan saya saat berkunjung di Taman Abirama Sidoarjo ini sangat menyenangkan karena udaranya sangat sejuk dan lingkungannya juga lumayan bersih walaupun masih ada tempat-tempat yang masih kotor. Jadi, saya baru pertama kali mengunjungi Taman Abirama yang berada di Buduran Sidoarjo. Menurut kesan saya, yaitu taman ini cukup menarik dan cukup sangat asik jika dibuat untuk bermain bersama anak-anak. Dan juga cocok untuk kita berkumpul dengan keluarga. Dan juga taman ini sangat cocok jika dibuat untuk me time. Itu menurut saya. Namun pesannya di taman ini cukup sedikit agak kotor. Sampahnya terlalu berserakan dan juga terlalu banyak nyamuk DBD. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk bapak-bapak yang ada di sini yang sedang mengelola taman ini. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan kesan dan pesan pertama saya sebagai orang yang pertama kali datang ke Taman Abirama Sidoarjo. Yang pertama untuk kesannya. Kesan saya saat pertama kali masuk di sini, saya sangat terkejut karena selalunya saya hanya lewat saja, tidak pernah mampir ke sini. Namun saat hari ini saya mampir, ternyata fasilitas di sini itu sangat lengkap. Di mana ada penjual jajanan, ada air mancur, dan banyak sekali wahana untuk anak-anak kecil bermain, dan juga ada beberapa kursi pinggiran untuk orang tua dari anak-anak tersebut menunggu anak-anaknya bermain. Dan juga di sini disediakan sebagai di area sana itu banyak sekali taman-taman di mana itu tidak ada wahananya karena wahana hanya sampai di sini saja. Menurut saya mungkin untuk taman yang di area sana dialokasikan sebagai untuk orang-orang dewasa yang mau bersantai. Dan juga tadi aku melihat ada beberapa orang yang berlarian seperti itu. Lalu ada yang mengerjakan tugas juga di sini. Untuk fasilitas anak-anaknya itu sudah lengkap menurut saya. Lalu untuk pesannya saya memperhatikan di mana fasilitas di sini itu kan sudah lengkap, namun sangat disayangkan saya mengetahui bahwa di area taman ini banyak sekali serangga, terutama nyamuk yang belang-belang putih itu sangat banyak. Dan saya menyadari bahwa nyamuk tersebut berasal dari selokan di area sebelah taman, di mana selokan tersebut mungkin menjadi ancaman di mana dapat menimbulkan banyak sekali nyamuk. Jadi aku berharap untuk pesannya, semoga taman ini diperbaiki lagi untuk fasilitasnya karena juga banyak anak-anak di sini di mana takutnya anak-anak tersebut akan terserang penyakit seperti DBD karena juga banyak nyamuk. Terima kasih. Baik, itu tadi pembelajaran kita tentang menyimak laporan perjalanan. Pembelajaran tadi mulai dari pengertian, tujuan menyimak, sampai contoh laporannya.
Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.